Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan memaparkan tentang aplikasi penjualan sendal jepit. Sebelum kami memaparkan aplikasi penjualan sendal jepit ini, saya akan memperkenalkan manajer dari proyek ini, yaitu Ibu Sartika SSTMNENG. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu terdiri dari saya sendiri, Mazanda Agriani sebagai anggota ketua kelompok, ada Muhammad Faron Fauzi sebagai anggota, Muhammad Padanta Tarigan sebagai anggota, Dewangga Fadila Yusuf sebagai anggota, Segar Sabatino Sinaga sebagai anggota. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek kami, yaitu judul dari proyek ini aplikasi penjualan sendal jepit. Sedikit deskripsi dari web aplikasi web ini yaitu proyek aplikasi penjualan sendal jepit mempunyai fitur pembelian seperti resi pembayaran, nama pembeli, total harga dan barang, metode pembayaran, dan juga dalam aplikasi ini menyediakan fitur untuk mencari berbagai sendal jepit sesuai keinginan. Alasan kami memilih aplikasi web penjualan sendal jepit ini karena pada saat ini sendal jepit menjadi salah satu pilihan yang banyak digunakan oleh masyarakat kami. Baik, untuk selanjutnya pada pembagian kerja saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pembagian kerja pada kelompok kami. Yang pertama ada bagian front end yang mengacu pada bagian dari aplikasi atau situs web yang berinteraksi langsung dengan penggunanya. Di sini kami akan bagikan tugasnya kepada Farun Fauzi dan Muhammad Badanta. Yang kedua ada bagian back end, yaitu adalah bagian yang tidak terlihat oleh pengguna dan lebih berfokus kepada logika bisnis, pemrosesan data, dan manajemen server. Di sini kami akan membagikan tugasnya kepada saya sendiri, Dewangga Fadila Yusuf, dan Segar Sabatino. Yang terakhir, ada bagian UI atau UX yang merujuk pada desain antarmuka pengguna dan juga pengalaman pengguna secara keseluruhan, yang dimana tugasnya kami akan serahkan kepada Mazanda Agriani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rencana kerja pada kelompok kami. Yang pertama ada penentuan judul project, yang kedua ada pembagian kerja, ketiga yaitu persiapan dan proses pengumpulan data project, yang kelima ada implementasi UI, pembuatan halaman dan lain-lain pada bagian front end, yang keenam ada pembuatan database, API, dan lain-lain pada bagian back end, yang terakhir ada testing dan debugging, yang kedelapan ada finishing. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jadwal yang kami gunakan. Yang pertama ada penentuan judul proyek minggu pertama, pembagian kerja dilakukan minggu kedua, ketiga persiapan dan proses pengumpulan data proyek di minggu ketiga, minggu keempat perancangan UI, minggu keempat sampai kelima, yang kelima implementasi UI pembuatan halaman dan lain-lain pada front end dilakukan minggu ke-6 sampai ke-9. Yang ketujuh, keenam kami pembuatan database API dan lain-lain pada backend dilakukan minggu ke-10 sampai 13, dan testing dan debuggingnya kami lakukan pada minggu ke-14, dan finishingnya kami lakukan pada minggu 15. Untuk rencana implementasinya, front end kami menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, JS, opsionalnya menggunakan framework yaitu Tailwind, CSS, atau Bootstrap, library-nya React. Untuk backend kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database-nya MySQL. Untuk opsionalnya kami menggunakan framework yaitu Laravel, dan untuk UI UX kami menggunakan Figma, dan softwarenya kami menggunakan VS Code, Ro.io, XAMPP. Browsernya yang kami gunakan adalah Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai use case dan flowchart. Untuk use case-nya sendiri di sini ada 3 aktor. Yang pertama ada new user atau pengguna baru, lalu ada user atau pengguna, lalu ada penjual. Nah, untuk new user di sini diharuskan untuk melakukan registrasi dan juga login untuk menjadi seorang user atau pengguna. Untuk pengguna di sini bisa melihat produk, melihat detail produk, check out, mengelola informasi akun, dan cek status pesanan. Untuk penjual sendiri di sini bisa melakukan menambah produk, mengedit produk, menghapus produk, cek statistik penjualan, mengelola pesanan, dan mengelola informasi akun penjual. Nah, untuk flowchartnya sendiri di sini ada 2 aktor, yaitu pembeli dan penjual, dan juga satu sistem. Pertama, baik itu pembeli maupun penjual di sini sama-sama membutuhkan registrasi terlebih dahulu untuk memasuki yang namanya halaman produk kami. Setelah melakukan registrasi, pembeli dan penjual tersebut diharuskan untuk melakukan login untuk ditentukan oleh sistem apakah itu akun penjual atau akun pembeli. Jika akun penjual maka akan diarahkan ke dashboard penjual, jika akun pembeli maka akan diarahkan ke halaman produk, yang dimana di halaman produk pembeli bisa melakukan berbagai macam aktivitas seperti yang sudah dijelaskan di use case tadi. Dan untuk penjual sendiri, di dashboard penjual dapat melakukan perubahan produk jika ada, seperti create update, delete produk. Jika tidak ada, maka penjual bisa melakukan cek statistik penjualan saja. Di
Di sini wireframe-nya ada dua. Yang pertama landing page. Seperti yang bisa kita lihat di sini, simple saja untuk landing page kami ada logo, nama toko, tombol untuk halaman produk, WhatsApp toko, lokasi. Selanjutnya untuk product page, di situ ada navbar, ada tombol untuk mencari produk, ada keranjang, ada login register, lalu di situ di bawahnya lagi ada banner, lalu ada kategori produk dan ada semua produk yang terjual di toko kami. Nah, untuk di bagian semua produk, di setiap gambar produknya di situ ada dua buah tombol, yaitu tombol untuk add ke keranjang dan juga ada tombol untuk mencek detail produk yang ada di toko kami. Dan di bagian paling bawah di situ ada footer, sama seperti di landing page tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya dari keranjang itu kita bisa lihat produk, jumlah, harga, dan total. Itu produk seterusnya itu adalah produk lain-lainnya. Terus bagian ke sampingnya itu total keranjang, ada subtotalnya, harga barang. Terus di bagian metode pembayarannya ada Dana, OVO, GoPay, dan juga transfer bank. Terus pilih alamat biar barangnya itu sampai ke alamat yang tertentu. Baru konfirmasi checkout. Next. Itu ada bagian login. Untuk usernya itu kalau dia belum ada login, dia bisa registrasi. Registrasinya itu ada di bagian sebelah kanan. Setelah dia punya akun, dia itu baru bisa masuk ke login. Kalau setelah dia login, kalau dia lupa password, dia bisa tekan tombol yang ada di bawah sebelah kiri, lupa password. Next. Bagian logbook kegiatan. Yang pertama itu ada menghubungi dosen. Detail pengerjaan itu minggu pertama hanya perkenalan diri dengan kampus dan dosen. Yang kedua itu menyusun RPP. Yang ketiga itu membuat PPT mini PBL. Yang keempat membuat UI. Yang kelima penyesuaian UI. 6 proses pembuatan flowchart. Dan yang ketujuh itu finish flowchart. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada anggota kelompok saya. Tes 1, 2, Mungkin 3. itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi penjualan sendal jepit dan kesalahan. Dan bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.